Oke, jangan memberikan sebuah komentar apapun sebelum menonton video ini, dan biarlah video ini dapat menginspirasi kita. Pak Jokowi ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam sebuah kesaksian yang sangat luar biasa ini, kiranya ini dapat menginspirasi kita dan membuat kita menjadi semakin yakin di dalam mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Karena tidak ada jalan lain menuju surga yang mulia selain daripada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi. Salam inspirasi. Kita terhubung dengan narasumber yang luar biasa. Ada Pak Yusuf Manubulu dan juga Pak Jokowi. Bagaimana beliau pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan pada kesempatan ini akan menginspirasi kita dan memberkati kita. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus beserta kita. Kami terus berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo supaya Bapak di dalam memimpin bangsa Indonesia ini selalu di dalam kekuatan yang maksimal, di dalam kesehatan, di dalam berkat-berkat yang terbaik, supaya Bapak bisa membawa Indonesia lebih maju, membawa Indonesia lebih sejahtera. Ya, kita kesempatan ini teman-teman, saya akan diskusi, saya akan dialog, saya akan bincang-bincang sedikit dengan narasumber kita. Orangnya sudah bersama-sama dengan kita. Kita sapa dulu nih. Selamat siang, Pak Jokowi. Selamat siang. Ya, apa kabar Pak? Baik. Oh, puji Tuhan, haleluya. Ya, Bapak dari Solo juga ya? Saya juga dari Solo. Ya. Saya dari dua keluarga. Ya. Adik dan saya. Oh. Dari Solo ya Pak ya? Oh, berarti berdekatan nggak dengan kampungnya Pak Jokowi, Pak? Kalau dulu kami dekat, tapi sekarang kalau dulu kami kosnya dekat sekali dengan rumahnya, tapi sekarang kami pindah di Sukoharjonya. Jadi agak jauh. Waktu sebelum jadi wali kota mungkin. Oh, sebelum jadi wali kota. Iya. Oh, ya. Jadi gimana nih ceritanya kok bisa punya nama sama persis dengan Bapak Presiden? Apa memang ada hubungan kerabat apa bagaimana, Pak? Saya kurang begitu tahu, tapi karena dari orang tua yang memberi nama. Oh, orang tua memberi nama. Mungkin kebetulan saja. Oh, mungkin kebetulan saja. Ya. Luar biasa ini. Saya juga kaget ini waktu dengar namanya sama dengan Bapak Presiden kita. Iya. Cuman orangnya berbeda, teman-teman ya. Jadi nama sama, ya. Kota asal juga sama. Cuman orangnya saja yang berbeda. Bapak bisa nggak suara agak mirip-mirip Pak Jokowi sedikit, Pak? Pak Jokowi bisa, Presiden Pak. Maksudnya. Oh, tidak bisa. Tidak bisa menirukan. Ya. Saya pikir kalau bisa ini luar biasa, Pak ya. Iya, bisa diusulkan untuk ketemu Bapak Presiden. Iya, tidak. Iya. Oke. Ya, teman-teman, pada kesempatan ini Bapak Jokowi, ini bukan presiden ya, ini Bapak Jokowi yang punya nama sama. Bapak ini namanya juga Joko Widodo ya. Beliau akan menceritakan kepada kita bagaimana sampai beliau bisa kenal Tuhan Yesus ya. Pak Jokowi, Bapak bisa cerita nggak ini dulu Bapak punya latar belakang dulu dari keluarga seperti apa, Pak? Ya. Terus Bapak mungkin sambung dengan didikan di dalam agama Bapak yang lama seperti apa gitu. Jadi puji Tuhan, saudara-saudara, saya akan menyampaikan cinta kasih Tuhan bahwa waktu sebelum saya diselamatkan Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi, saya latar belakang keluarga besar kami adalah Muslim. Jadi dari dua saudara, adik saya juga Muslim, saya juga Muslim. Pak, sorry Pak, suaranya kalau saya dengar-dengar agak mirip juga dengan Pak Jokowi. Iya, agak mirip. Itu. Ya lanjut Pak, lanjut. Kemudian saya belajar di SD situ aja di Sukoharjo juga, tapi kalau sore itu saya ngajinya tidak di daerah saya, tapi beda daerah lagi. Itu kami bergabung dengan Yakari
Yakari. Iya, Yakari yang sekarang berubah menjadi Lemkari, kemudian untuk tahun ini menjadi LDI yang lebih terkenal dengan LDII-nya. Oh, Kalau lembaga awal-awalnya adalah DH. ya, singkatan dari apa tuh Pak? LDII. LDII itu Lembaga Dakwah Indonesia, Islam Indonesia. Oh, oke oke. Oh, Bapak bergabung di situ ya? Iya. Setelah itu saya di situ dididik untuk belajar tentang Al-Quran, tentang membaca. Kemudian kami belajar, semakin hari kami semakin mengerti tentang agama Islam itu seperti apa toh. Kemudian kami belajar terus. Di samping itu kami juga ikut membantu mengajar ke mereka. Kami datang ke musola-musola setiap desa-desa. Setiap kami puasa, bulan puasa itu pasti kami ikut ke musola yang dimana ada, dan saya ikut mengisi ceramah-ceramah itu. Oh, berarti istilahnya pernah jadi ustadz juga dulu Pak ya? Iya. Oke oke, luar biasa. Oke Pak. Kemudian juga ngajar anak-anak Kalibata ngaji itu. Oh gitu. Sambil kami belajar tentang Islam yang lebih dalam lagi. Karena kalau di ajaran saya yang lama, Islam yang lama, doktrin kami tidak bisa hanya kami menerima tidak hanya menerima suara, tetapi kami belajar dengan membawa buku hadisnya. Jadi kalau kami ingin sholat, kami juga belajar bagaimana sholat menurut kitab sholat. Tidak rukun sholat, tapi beda lagi. Beda itu. Kalau kita mau bayar zakat, kita ada kitabnya. Gitu, jadi seperti itu. Dan itu semakin saya senang. Saya belajar itu sampai SMA mungkin. SMA saya belajar dan saya semakin senang karena pada saat itu di dalam ajaran kami yang lama itu bahwa nanti kalau kita meninggal, kita punya pahala yang besar, kita akan mendapatkan bidadari. Nah, itu mantap sekali toh, bidadari. Dan acuannya kami kalau di situ ada kegiatan kerja bakti atau kerja untuk ngepel musola, ngepel masjid, itu kami diberi acuan bahwa ini pegang tangannya bidadari, kita lebih semangat lagi Pak. Oh gitu. Tapi memang terasa nggak Pak ada pegang bidadarinya? Terasa Pak. Rasanya tongkatnya itu Pak. Oh, rasa tongkatnya itu yang luar biasa. Tapi karena mindsetnya sudah seperti itu, kami senang melakukannya Pak. Pada zaman dulu kami harus pakai sepeda, kayu sepeda jauh, kemudian kami memberitakan itu, ngajar ngaji dari Alibata itu Pak. Oh jadi doktrinnya seperti itu ya Pak ya? Jadi kita semakin berani, semakin bergairah karena punya rangsangan itu Pak. Tidak terasa capek. Iya. Karena sambil pegang bidadari. Dengan naik sepeda pun. Gitu ya. Iya. Terus pegang-pegang begitu nanti bidadarinya mau diapain Pak? Ya, saya tidak tahu Pak. Nanti di surga. Oh nanti di surga. Urusannya ya, cuma pegang-pegang dulu. Cuma pegang saja Pak. Oh begitu. Ya. Itu. Kemudian setelah itu kami lulus SMA, kami keluar Pak. Jadi karena kondisi keluarga kami juga enggak begitu kaya, biasa-biasa saja. Saya keluar ke ke Semarang ini kerja Pak. Tapi kehidupan kami yang lama, yang waktu kami masih sekolah itu sangat brutal. Saya senang berkelahi, minum gitu Pak. Ya. Jadi kalau mungkin ya seangkatan saya kalau mau ke komplek di Solo itu ada namanya Silir Pak. Apa namanya? Komplek anak-anak nakal itu. Jadi Bapak di situ? Saya di situ dan saya biasanya, dan orang-orang sana manggilnya Simba. Oh Simba. Iya. Simba. Kemudian dekat situ ada toko yang namanya Luwes, itu alun-alun Solo Pak. Ya. Parkiran di situ. Biasanya saya kalau di situ ada
minta ngemel anak-anak itu loh. Pelacur-pelacur itu saya minta jadi ceritanya minum bareng-bareng gitu. Jadi preman nih ceritanya. Iya dulu Pak, waktu SMA-nya seperti itu kami. Oh beda dengan Bapak Presiden yang asli. Beda Pak, jauh. Beda jauh. Ya. Ini Jadi Pak Joko. Beda kehidupan di masa-masa sekolah seperti itu. Ya. Padahal saya ada di Sukoharjo dan saya kumpul dengan mereka itu di Solo Pak. Jadi orang tua tidak tahu bagaimana kehidupan saya di luar. Jadi itu. Kalau zaman muda saya, kalau ada masalah apa-apa kan ada backing. Jadi tidak ada masalah Pak. Gitu. Kalau dulu kan gitu. Jadi kami sering minum, sering ya mintai anak-anak nakal-nakal itu di alun-alun. Dan sampai sekarang itu masih mungkin tempatnya masih ada. Masih ada. Iya, alun-alunnya jelas masih ada. Kalau sekarang yang sudah tidak ada Silir Pak. Silir itu komplek pelacuran, tapi sekarang sudah dirubah menjadi pasar loak atau apa itu. Pasar barang-barang bekas itu. Ini puji Tuhan kita ketemu sekarang Pak. Kalau dulu saya juga nggak berani ketemu Bapak. Pasti saya menghindar juga. Iya. Kemudian ya itu setelah saya ke Weleri, saya lebih sebetulnya saya juga belum bertobat. Saya sebelum tinggal di Weleri, saya tinggal di Simpang 5 Pak. Di Simpang 5 itu kalau anak-anak sekarang bilang anak-anak pang. Anak-anak pang. Ya. Saya enggak menyebut saya anak pang karena saya tidak mau. Tidak mau. Kalau di sana kehidupannya ya itu, kalau malam ya ngeluyur. Kemudian dulu karena kami enggak punya uang, kami pakainya lem fog itu Pak. Lem fog? Iya, itu asik sekali itu. Dana itu. Kemudian setelah itu kami punya pemikiran saya harus kerja gitu. Kemudian saya kerja cari kos-kosan di Gang 6. Di Penyanggiringan itu saya berusaha dagang. Dagang kemudian ada satu kos saya itu juga orang LDII sama-sama. Dia orang Klaten. Dia share dengan saya banyak sekali tentang yuk kita gabung. Kalau dulu di sini kan enggak ada LDI, Pak. Kami harus gabungnya ke Kendal. Gitu. Terus kalau zaman ajaran saya itu kalau kita mangkul, kalau orang bahasa Indonesia mangkul itu apa ya? Berguru lah. Minta artinya bismillah itu artinya apa? Ya itu. Kalau di doktrin di tempat saya dulu itu seperti itu, Pak. Jadi kami tidak hanya membaca saja, tapi saya langsung tahu dari ustadznya. Artinya seperti apa toh? Gitu loh. Jadi seperti itu. Kemudian setelah saya di Penyanggiringan saya ketemu itu ngomong, semakin lama saya malah semakin jenuh. Jenuh? Iya, semakin lama aja pengajarannya semakin jenuh. Kenapa harus ke bidadari yang akan dapat imbalan? Kita punya ganjaran yang banyak, kita semakin di surga semakin senang. Kemudian saya juga ketemu dengan anak Tuhan yang di situ, orang-orang pribumi di situ. Nah, kemudian kami share dengan orang Kristen. Sebentar Pak, Bapak menjadi jenuh kenapa Pak? Kan ada janji bidadari ini. Iya. Nah, jenuhnya begini Pak, karena tidak ada kepuasan secara batin Pak. Tidak ada kepuasan secara batin. Secara batin. Ya adanya itu hanya rasa kehausan, rasa ingin tahu terus, tapi semakin saya ke dalam semakin enggak mudeng gitu loh. Semakin kenapa acuannya hanya itu, tidak cuma acuannya bidadari itu aja. Hanya itu. Kenapa dalam doktrin waktu saya apa saya mampu ya? Dijanjikan berapa bidadari Pak waktu itu? 72 Pak. 72. Iya. Iya. Hitungannya begini Pak. Karena kalau yang ajaran saya dulu bahwa orang yang mau masuk ke surga itu harus melewati Siratul Mustaqim. Rambut yang dibelah yang dibelah itu
Secara logika tidak mungkin. Karena kalau kita dibangunkan secara jasmani utuh, kita melewat tetap tercebur. Pasti, Pak. Iya toh. Tapi kalau kita bangun hanya roh, tetap selamat karena kita melayang. Roh itu melayang tidak berjalan. Iya. Jadi itu tidak ada kepastian, Mbak, di dalam ajaran kami yang lama itu. Seperti itu. Jangankan dibelah 7, Pak. Iya. 7 kepala pun rambutnya digabung jadi satu, Iya. tidak mungkin bisa lewat, Tidak Pak. mungkin, ya. Gitu. Dan kalau menurut saya bahwa di dalam ajaran kami dulu yang terpenting adalah amal-amal. Sedangkan kalau saya bayangkan atau saya renungkan bahwa amal dan kejahatan saya itu banyak kejahatan saya. Dalam satu hari itu pun kejahatan saya lebih banyak. Lebih banyak. Iya. Dan itu mustahil saya tidak akan masuk surga. Ya itu. Kemudian saya ketemu dengan anak Tuhan yang tetangga kos saya itu, saya share, saya banyak tanya, oh gimana tuh ajaran kamu? Walaupun di dalam hati saya juga tidak percaya. Bapak juga nggak percaya? Nggak percaya. Cuman kepengen nanya doang. Pengen tanya, bagaimana tuh ajaran kamu? Gitu. Terus? Setelah itu dia ngajak saya ketemu dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini. Dan hamba Tuhan ini juga lucu. Pertama saya ketemu, saya mau tanya-tanya, enggak, langsung diajak pelayanan. Kan lucu sekali itu. Ini gimana loh? Bapak nggak kasih tahu Bapak Islam? Iya, kasih dia tahu. Sudah tahu saya Islam. Sudah tahu. Sudah tahu. Tapi diajak pelayanan. Diajak pelayanan loh. Iya sih yo. Gitu. Kemudian saya ya ikut aja pelayanan. Loh, aku sampai di pos PI itu juga bingung. Kenapa nyanyi puji-puji? Lah aku bingung salah loh. Iya sih. Setelah itu pulang. Waktu itu kan kami jalan kaki, Pak. Iya. Jalan kaki terus. Sampai di situ kami share dongeng. Dan lucu, Pak. Hamba Tuhan ini sudah punya keluarga. Ya. Sudah punya keluarga dan waktu saat itu saya jualan bubur. Jualan bubur. Bubur kacang hijau. Kalau pagi itu saya tidak keliling dulu ke tempatnya hamba Tuhan itu saya ngasih bubur. Kasih bubur. Baru keluar, baru kerja, Pak. Itu lucu sekali. Hamba Tuhan ini juga, Pak, masa jualan ke sini dulu? Enggak, aku pengen ngasih dulu. Itu. Bapak pengen ngasih aja? Ngasih saja. Nggak dibayar? Enggak. Kenapa bisa begitu? Dan saya kenapa juga jualan? tahu, Pak. Bapak nggak tahu juga? Enggak tahu kenapa saya harus memberi makan hamba Tuhan itu. Luar biasa. Jadi lucu itu. Jadi sebentar, Pak. Teman-teman, kuasa Roh Kudus itu sangat dahsyat ya. Bapak ini dari Muslim. Setiap pagi jualan bubur kacang hijau. Bukannya pergi jualan, malah pergi ngasih hamba Tuhan itu. Inilah kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang kita tidak bisa bantah. Kalau kuasa Tuhan sudah menyentuh seseorang, maka dia akan ditarik kepada kebenaran. Silakan Pak, lanjut Pak. Ya, terus setelah itu berjalan lama, kemudian baru kami tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Dia bilang gini, pokoknya berdoa saja sakarmu. Saya juga bingung lagi doanya piye yang. Dan satu hal yang luar biasa bagi saya belum dibaptis dan saya belum menerima pengajaran tentang firman Tuhan, sudah diajak ngajari pelayanan itu sudah hal biasa, Pak Wi. Ngajar sekolah minggu, Pak. Wow. Jadi saya heran itu. Terus Bapak cerita apa, Pak? Saya itu tidak cerita, Pak. Jadi terus? pertama saya ngajar sekolah minggu itu saya hanya ngajak anak-anak sekolah minggu, ayo nyanyi King Kong badannya besar. Oh gitu. Saya sampai, waduh gini sih. Ya seperti itu. Kemudian di sini ada mahasiswa praktek dari STTNI. Itu kemudian dia yang ngasih firman Tuhan, saya ya setiap minggu nyanyi ya King Kong badannya besar, belum ada yang lain. Lagunya cuma itu doang? Iya, karena hafalnya itu. Oh, hafalnya. Semakin tahu, semakin mengerti. Kemudian setelah itu saya bisa menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Dan kerinduan saya yang dulu, mungkin doa-doa waktu saya ikut imam yang dulu, keyakinan saya dulu tidak pernah dijawab Tuhan. Tapi ikut Tuhan banyak sekali doa-doa yang dijawab Tuhan. Terutama tentang istri, Pak.
Saya Sama dulu istri. berdoa untuk istri, Tuhan kasih saya satu muslim, bertobat, dan akan saya jadikan istri kalau perempuan. Kalau cowok akan saya jadikan saudara setia. Dan Tuhan jawab, itu. Oh, Jadi Bapak dulu waktu berdoa itu masih di Muslim apa sudah Kristen? sudah menjadi anak Tuhan, Mbak. Sudah menjadi, Tapi belum dibaptis. belum dibaptis. Belum dibaptis. Cuma berdoa mintanya supaya dapat istri yang anak Tuhan juga. Anak Tuhan. Orang iya. Kristen juga. Karena dulu hamba Tuhan yang dulu itu memberikan doktrin saya yang sampai saat ini saya yakinin, saya imani gini, Pak. Pak Joko ndak usah cari yang neko-neko, ndak usah persembahan, ndak usah membantu gereja yang besar, pokoknya cari jiwa saja, malaikat surga akan bersuka cita. Wah, sampai itu. Nah, makanya saya punya kerinduan, saya ingin menyenangkan hati Tuhan, saya ingin malaikat Tuhan itu bersuka cita dengan memenangkan satu jiwa saja, ndak usah susah-susah. Akhirnya Tuhan jawab. Setelah itu kami kenal, mungkin satu bulanan kami kenal dengan istri. Setelah itu kami percaya dan istri saya juga yakin bahwa dia mau menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Waktu kami mau menikah, kami dibaptis dulu, Pak. Dibaptis dulu. Ya. Baru baptisan, baru pernikahan. Dan di dalam pernikahan kami dari kedua keluarga juga tidak ada yang setuju. Oh, kenapa, Pak? Karena kami nikah secara Kristen. Nikah secara Kristen. Iya, istri saya juga keluarga Muslim. Keluarga Muslim. juga. Oh, ya. Setelah itu tanpa kehadiran orang tua pun kami tetap melangsungkan pernikahan. Bukan saya dendam dengan keluarga-keluarga saya, tetapi saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk memberitakan kebenaran kepada keluarga saya. Saya tidak bilang, saya kalau pulang ke Solo tidak pernah, Pak, ayo kok menjadi orang Kristen, Pak, terima Yesus, enggak. Tapi dengan sikap tingkah laku saya, karena orang tua saya tahu, saya dulu waktu mudanya nakal, belik, seneng gelut, sekarang jadi anak Tuhan ya enggak harus berubah. Dengan sikap itu, puji Tuhan, sebelum ayah saya meninggal, sudah mau menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Luar biasa ya. Pak, kita balik sedikit nih, Pak. Saya mau tanya nih. Bapak kan dulu sudah sangat istilahnya termotivasi ya. Sudah begitu melekat di dalam benak Bapak. Ya. Bahkan sampai narik-narik gerobak itu pun juga Bapak dengan semangat, tidak merasa capek karena doktrin akan dapat 72 bidadari ya. Nah, saya mau tanya Bapak, waktu Bapak mau belajar tentang kekristenan, itu Bapak ada ini enggak? Ada rasa nyesal enggak? Ini mau tinggalkan 72 bidadari ini? Bagaimana Bapak punya pertimbangan waktu itu? Saya tidak merasa nyesal sama sekali, Pak. Tidak merasa Saya juga heran. Jadi setelah saya belajar, intinya pada saat ketemu dengan hamba Tuhan itu bisa membukakan hati saya, Pak. Bukan hati saya bahwa doktrin yang seperti ini tidak mungkin terjadi. Oh, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Dan Bapak tidak ingat-ingat lagi itu? Saya sudah tidak ingat sama Melupakan. sekali. Karena kalau menurut saya, betul juga. Sekarang buat apa saya menikah di dunia dengan satu istri, janjinya sehidup semati, tapi nanti kalau ke surga, istri saya tetap saya tinggalkan toh. Ada bidadari yang lebih cantik. Nah, maka itu saya juga tidak tahu persis bagaimana Tuhan ubah saya. Kenapa saya sekarang sudah lupa dengan doktrin-doktrin yang diajarkan itu. Itu ya. Jadi Bapak tidak pernah nyangkut lagi, tersentuh lagi dengan pikiran seperti itu ya? Tidak, Pak. Tidak. Kalau dulu Bapak sampai kalau dulu saya semangat karena acuannya seperti itu, mungkin karena waktu itu kami masih darah muda, semangatnya gojlokannya lah. Iya. Seperti itu. Ya, kalau sudah tua terus ketemu 72 bidadari bagaimana tuh Pak? Ampun, Pak. Sudah Pak mampu. Satu aja Bapak pasti tidak berdaya saja. Bapak. Betul. Ya. Oke Pak, kita lanjut lagi nih, Bapak punya kesaksian. Nah, tadi kan orang tua tidak mau hadir nih. Iya. Karena Bapak sudah terima Tuhan Yesus. Ya. Orang tua istri juga nggak mau hadir. Ya. Tapi pernikahan tetap berlangsung. Nah, bagaimana reaksi mereka selain tidak mau hadir di dalam pernikahan, reaksi mereka terhadap iman Bapak itu seperti apa?
Jadi begini Pak, waktu pernikahan kami, walaupun kedua keluarga tidak hadir, kami juga masih tetap berhubungan baik Pak. Dan waktu kami menikah dengan istri, saya tinggal di gereja karena tidak mungkin pulang ke rumah. Itu. Dan kami dengan istri menunjukkan bahwa kita itu beda, kita itu bukan orang dunia. Sekarang kita orang surga, kita tunjukkan kalau dia membenci, kita baiki saja. Gitu. Dan saya diberi wejangan pada saat itu bahwa walaupun saya orang Jawa, masih diberi wejangan, diberi petunjuk bahwa kalau orang Jawa itu dipangku pasti mati. Katakanlah kalau kita di bawahnya, kita apii, semakin hari semakin baik, Pak. Nah itu saya buktikan dan saya berdoa untuk keluarga kami, keluarga istri, kami juga berlutut pada Tuhan. Akhirnya mereka, keluarga ini mah justru sekarang baik dengan saya. Dan kalau setiap ada masalah, pasti larinya ke tempat saya. Jadi istri saya itu ada empat keluarga, Pak. Keluarga. Dia yang paling terakhir. Dan kakak-kakaknya ini keras-keras sekali. Tapi setiap ada masalah larinya ke saya, Pak. Setiap ada masalah lari ke Bapak. Setiap ada masalah. Jadi larinya ke saya. Gimana solusinya? Dan luar biasa sekali berkat Tuhan. Iya. Sempat diusir nggak waktu itu, Pak? Oh ya, tinggal di gereja. Tinggal di gereja, Pak. Berarti mereka tidak bisa menerima ya? Iya, karena tidak bisa menerima kami. Warisan juga hilang? Kalau warisan tidak mungkin, Pak. Karena kemarin ini kesaksian. Kemarin ada di sini di keluarga istri kan kena jalan tol. Itu aja harus saya yang maju, Pak. Jadi keluarga itu ngurusi saya dan saya tidak mau ambil warisan itu. Itu hak mereka. Jadi saya tidak pernah utek-utek kalau untuk masalah warisan-warisan itu. Bahkan yang ada di Solo dan hak saya yang di Solo saya aja tidak saya utek-utek, monggo gitu. Serahkan ke keluarga. Saya serahkan, monggo, saya pasti diberkati Tuhan. Amin. Ya, teman-teman, kalau orang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, cara berpikirnya beda, sikapnya juga berbeda, perbuatannya juga berbeda. Berbeda, karena apa? Karena kita tidak hidup dengan kekuatan manusiawi kita sendiri, tapi ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Roh Kudus yang selalu memberikan penghiburan, memberikan sukacita, memberikan damai di dalam hidup kita, sehingga Pak Jokowi tidak lagi menginginkan hal-hal yang diperebutkan oleh keluarga. Artinya warisan-warisan sudahlah buat keluarga, ya. Jadi itulah bedanya kalau orang berjumpa dengan kuasa Tuhan, berjumpa dengan kebenaran. Ada satu transformasi kehidupan. Jadi ada satu perubahan yang luar biasa yang dialami oleh Bapak Jokowi. Nah, Pak, Bapak bisa cerita nggak, Pak, mujizat-mujizat yang Bapak alami setelah Bapak percaya Tuhan Yesus? 1-2 aja, Pak, ya, supaya bisa menguatkan teman-teman yang sedang menyaksikan kita. Baik, saudara-saudara, bagi saya Tuhan itu tidak pernah ingkar janji dan firman-Nya adalah amin dan amin. Amin. Kunci kita sukses, kita jangan menjadi pencuri. Karena kalau kita berdoa seperti apapun, kita rajin ke gereja apapun, pelayanan kemanapun, tetapi kalau kita tetap menjadi pencuri Tuhan, Tuhan tidak pernah akan memberkati kita. Terutama apa? Saya minta maaf, tentang perpuluhan, coba Anda taat dengan perpuluhan Anda. Pasti Tuhan akan berkati. Dan berlakulah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kalau kita sesuai dengan firman Tuhan, pasti berkat-berkat secara luar biasa akan terjadi. Itu kami rasakan, bahkan kalau di keluarga kami, tetangga kami, mereka melihat saya hanya pedagang kaki lima, kecil, tapi Tuhan pakai secara dahsyat. Jadi Tuhan percayai saya untuk bisa membawa keluarga lebih maju ke dalam Tuhan. Dan saya diakui di kalangan teman-teman. Amin. Masih dipercaya. Dan saya sering
berkumpul dengan mereka, anak-anak muda. Seperti itu, Pak. Amin, haleluya, puji Tuhan. Oke, baik Pak. Mungkin selanjutnya Bapak bisa sampaikan pesan-pesan orang yang sudah ikut Tuhan Yesus itu harus seperti apa. Silakan Pak. Ya. Baik, teman-teman yang sudah menerima Yesus secara pribadi, saya berharap kita tetap maju, dan saya hanya mau bilang, kita tidak usah berpikir jauh, karena Tuhan sudah tahu bahwa kekuatan kita di mana, kemampuan kita di mana. Jangan sekali-sekali menguji Tuhan, tapi biarlah Allah yang akan menuntun setiap langkah kita. Amen. Dalam arti, kita cari jiwa. Kita tidak usah cari keluar. Kita berdoa. Satu malam, satu nama saja. Kita berdoa itu khusus. Dan pasti Tuhan akan jawab. Tidak untuk hari ini, tapi untuk tahun depan, bulan depan, mungkin yang akan datang. Itu pasti Tuhan akan jawab. Karena tahun-tahun ini ada tahun-tahun penuaian. Amen. Dan kita amini bahwa Indonesia ini akan semakin diberkati kalau banyak anak-anak Tuhan yang mau bekerja buat Tuhan. Amen. Dan firman Tuhan katakan, jangan lelah karena upahmu besar di surga. Haleluya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton video ini sampai selesai, dan kiranya video ini dapat memberikan kita inspirasi di dalam mengikut Tuhan. Kita tetap setia, karena dengan kita setia kita akan membuktikan bahwa bagaimana karya Tuhan bekerja di dalam kehidupan sementara kita mengikuti Dia dalam menjalani berbagai proses kehidupan, pergumulan, dan berbagai hal yang lain yang Tuhan bisa izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Tapi ingat bahwa Ia mengatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada sebuah jaminan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita setia kepadanya. Walaupun dalam situasi yang sulit, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita berserah, kita bersandar kepadanya. Terima kasih Pak Yusuf Manubulu yang telah menginspirasi dalam kesempatan ini, juga kepada Pak Jokowi yang telah memberikan kesaksian yang sangat dahsyat ini, dan kiranya semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke, sebarkan video ini, viralkan sebanyak-banyaknya di Facebook, di WA Group, atau di media sosial lain supaya semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan diberkati melalui video-video yang kita buat di channel Jaya Inspirasi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.